Kalau kamu didolimi sama orang, walaupun kamu tidak pernah melakukan apapun kepada orang itu, bisa jadi ini merupakan sebuah lembaran yang Allah buka pada kehidupan kita, supaya kita juga berpikir bahwasanya, oh mungkin ada dosa yang saya lakukan. Sehingga Allah kirimkan orang yang mendolimi saya, mungkin karena ada orang yang terdolimi dan pembalasannya lewat orang lain. Karena manusia tidak boleh lepas dari bermuhasabah dan berevaluasi. Salah satu kesalahan jamak mayoritas masyarakat itu atau manusia itu apa? Kalau didolimi, maka dia secara serta-merta mencuci tangan bahwasanya dia seakan-akan tidak punya kesalahan. Ya tidak bisa kayak gitu. Mana sih manusia yang bersih dari kesalahan? Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan 100%. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu adalah bagaimana kita menjadi muslim hebat. Tentunya kita memahami betul bahwasanya apa yang ditarbiyahkan atau apa yang diberikan pendidikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana membentuk karakter kita supaya karakter kita menjadi karakter yang istimewa. Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat yang diwariskan kepada para tabi'in dan kepada kita sampai hari ini, maka salah satu fondasi penting dalam pendidikan dan tarbiyah Rasulullah kepada umatnya yaitu adalah membentuk karakter. Itulah yang menjadi kunci jawaban bahwasanya setelah wafatnya Rasulullah, Islam itu tidak redup. Islam itu justru mengalami masa gemilang setelah wafatnya Rasulullah. Karena pendidikan karakter yang dibentuk oleh Nabi bersamaan dengan pendidikan keimanan terhadap akhirat betul-betul sempurna dipahami oleh para sahabat, dan akhirnya peradaban ini mampu dibangun sama mereka yang telah mengalami pembentukan karakter oleh Nabi dan memiliki karakter keimanan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya di dalam komitmen kita mengikuti Rasulullah SAW, bukan hanya bagaimana mencetak kita dan menggiring kita supaya kita taat beribadah kepada Allah, tetapi di dalam upaya kita mengikuti Nabi adalah bagaimana menyelaraskan karakter kita sebagaimana karakter yang dididik oleh Rasulullah, yang diarahkan oleh Rasulullah dan dibentuk oleh Rasulullah. Dan inilah perkara yang sejatinya banyak dilupakan dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Oleh karenanya inilah yang menjadikan kita membahas bagaimana kita menjadi muslim hebat pada kehidupan kita beribadah kepada Allah. Kemarin kita telah mempelajari bahwasanya di antara persoalan mendasar yang harus kita selesaikan PR besarnya, yaitu adalah bagaimana ketika kita bisa membentuk karakter kita, maka kita harus menyelesaikan konflik internal di dalam diri kita, karena di dalam diri kita ada kendala diri yang memadamkan potensi diri kita. Biasanya potensi kita tidak bisa berkembang, kebaikan dan kualitas kehidupan kita tidak bisa mengalami kesempurnaan ketika kita tidak menyelesaikan PR internal dalam kehidupan kita. PR internal inilah yang sejatinya harus diselesaikan, yang sejatinya harus dibereskan sebelum kita melejitkan potensi diri kita. Dan itulah yang menjadikan kita membahas cukup panjang ini, berapa puluh pertemuan ya, bagaimana kendala-kendala diri kita sebagai manusia, dimana ketika kita mengetahui apa potensi keburukan yang ada pada diri kita, kita dituntut menyelesaikan, kita dituntut bagaimana berinteraksi dengan kekurangan itu, menyadari dengan ilmu dan berupaya bagaimana menyelesaikan dan mengobati kekurangan-kekurangan itu supaya tidak menghalangi potensi yang kita miliki sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah. Kemarin kita membahas salah satu karakter yang kita sudah bahas 2 kali pertemuan, yaitu adalah karakter manusia itu suka berbuat zalim. Bagaimana mereka suka berbuat zalim, mereka suka menganiaya, mereka suka mengambil hak yang bukan miliknya. Itu merupakan bagian dari karakter manusia. Kadang-kadang manusia irisan paling tipis antara dirinya, yaitu dengan perkara yang lain adalah terletak pada kedoliman yang terkadang dia terjang. Mendolimi kehormatan orang, mendolimi kedudukan seseorang, mendolimi hartanya, menjadikan seseorang dikatakan oleh Allah doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu merupakan makhluk yang senantiasa berbuat zalim dan mereka adalah makhluk yang bodoh. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bagaimana kita berupaya untuk menahan diri kita dari berbuat kezaliman dimanapun kita berada. Kezaliman pada keluarga kita, kezaliman pada tempat kerja kita, karena tidak ada kualitas yang kita peroleh dari sebuah kezaliman yang dilakukan, kecuali semua potensi kebaikan itu akan menjadi hilang disebabkan kezaliman yang dilakukan. Kezaliman itu ibaratnya merusak lantai yang pertama,
Cukuplah kita merusak lantai yang pertama, maka lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, 5, 6, 7, 8 akan ikut rusak pula. Hanya ketika kita merusak lantai yang pertama. Berapa banyak orang yang membangun kualitas pada dirinya dengan pencapaian luar biasa. Kalau boleh kita ibaratkan, ibarat gedung ada lantai 1 sampai lantai 30, dia memukau setiap orang yang memandangnya, mempesona setiap orang yang melihatnya dengan pencapaian yang dia miliki pada 30 lantai yang mungkin dia miliki pada hidupnya. Tapi ketika dia melakukan kedoliman, maka sebagaimana dia merusak lantai yang pertama. Lantai pertama kalau sudah rusak, lantai kedua sampai 30 akan ikut ambruk bersama dengan ambruknya lantai yang pertama. Itulah kedoliman. Makanya kemarin kita menyampaikan bahwasanya kedoliman itu adalah utang. Kalau kita tidak membayarnya hari ini besok, kalau tidak membayarnya besok lusa, tapi yang pasti kedoliman itu merupakan sebuah perkara yang dibalas oleh Allah dan dituntaskan oleh Allah 2 kali. Di dunianya akan dibalas, di akhiratnya dibalas. Kalaulah ada perempuan dolim kepada kucing, ternyata Allah memberikan adab kepada perempuan itu karena kedoliman yang dia berikan kepada kucing, apalagi ketika kita mendolimi manusia yang sejatinya mereka diharamkan untuk kita untuk mendolimi mereka. Makanya inilah yang kita harus selalu perhatikan di dunia kerja, di tempat kantor kita, di rumah sakit, ataupun di banyak tempat. Hati-hatilah kedoliman. Bisa jadi banyaknya masalah yang bertumpuk-tumpuk, problem yang tidak selesai-selesai, bisa jadi disebabkan karena kedoliman dan kedoliman yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung kita mendolimi. Akhirnya dari kedoliman itu mereka melaporkan kepada Allah, dan Allah menghambat kebaikan dan kualitas pada kehidupan kita, disebabkan karena Allah mengabulkan permintaan doa dari orang yang terdolimi oleh kita. Dan itulah, maka Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, ittaqud dzulma. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Maka takutlah kamu kepada kedoliman, karena kedoliman itu merupakan kegelapan yang sangat pekat pada kehidupan di akhirat. Banyak-banyaklah minta maaf sama keluarga kita, banyak-banyaklah minta maaf keridhaan kepada teman-teman kantor kita. Mungkin kita pernah bersikap sesuatu yang tidak selayaknya. Banyak-banyaklah kita minta maaf sama teman-teman taklim satu pengajian kita, ataupun banyaklah minta maaf sama guru kita, karena hilangnya keberkahan dan kualitas sekali lagi disebabkan karena kedoliman yang kita kerjakan. Sekarang kita memasuki bagian yang terakhir dari bab kedoliman. Bagaimana sikap yang harus kita miliki kalau kita yang terdolimi? Kita kerja pada satu tempat, pada satu instansi, pada satu kantor. Lalu kita mendapatkan suratan takdir yang pahit. Kita mendapatkan kedoliman yang terjadi menimpa pada kehidupan kita. Yang tentunya kedoliman merupakan sesuatu yang tidak pernah kita undang. Tentunya tidak pernah kita harapkan. Kita didolimi di masyarakat, kita didolimi pada konteks ruang kerja kita. Bagaimana itu kalau terjadi pada kehidupan kita? Karena terkadang angin kehidupan mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Maka ketika kita ingin menggali bagaimana kehebatan kita sebagai seorang muslim, maka salah satu irisan bagaimana menjadi muslim hebat itu adalah bagaimana kita memiliki sikap yang terbaik kalau kita mendapatkan angin tidak berpihak kepada kita ketika kita didolimi oleh orang lain. Ini penting untuk kita paham. Karena menyikapi kedoliman itu ada beberapa macam. Ada yang menyikapi kedoliman dengan membabi buta dan akhirnya tidak memberikan kebaikan. Ada yang menyikapi kedoliman dengan kebodohan, akhirnya dia tidak mendapatkan pula pahala dari kedoliman yang dia peroleh. Ada yang menyikapi kedoliman itu dengan sikap yang terbaik. Akhirnya kedoliman itu justru menjadi sebuah kekuatan kebaikan pada dirinya. Kita harus yakin itu. Maaf ya, sambilkan sebuah analogi yang sederhana. Sampah hari ini bisa dirubah menjadi, sampah itu bisa dirubah menjadi bahan yang bisa kembali dimanfaatkan. Tidak sedikit produk yang ternyata diolah dari sampah. Lalu akhirnya menjadi produk yang bisa dijual. Itu sampah. Ternyata sampah kalau dipilah, ternyata ada barang-barang pada sampah yang bisa diolah kembali dan dijual. Lalu menjadi income untuk orang yang menjualnya. Yaitu sampah. Berarti sama, kedoliman itu pada dasarnya, kalau kita ngerti bagaimana cara menyikapi kedoliman itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan kedoliman yang didapatkan bisa menjadi sebuah kekuatan yang tidak terduga. Bahkan sama orang yang mendolimi kita pun terkadang dia tidak menyadari kekuatan yang kita peroleh justru ketika kita didolimi seorang lain. Berapa banyak orang tidak memiliki kekuatan ketika dia tidak didolimi, tapi justru dia memiliki kekuatan ketika dia terdolimi. Karena menyikapi sesuatu dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itulah yang menjadikan kita akhirnya bisa mengubah
sesuatu yang buruk menjadi baik, mengubah satu musibah menjadi anugerah. Maka itu pula yang menjadikan kita kesempatan hari ini kita akan membahas kalau kezaliman itu menimpa kepada kita di tempat kerja, kezaliman menimpa kepada kita ketika kita berbisnis, ketika berdagang, ketika kita bermuamalah sama teman-teman kita. Lalu tiba-tiba kita mendapatkan kezaliman, apa yang harusnya kita miliki dan apa yang harusnya kita sikapi supaya kezaliman itu berubah menjadi anugerah pada kehidupan kita. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita beberapa poin. Dari penjelasan para ulama itu ada beberapa poin yang tentunya poin-poin ini bisa membantu untuk membackup kita kalau kita sedang terzalimi. Yang pertama, para ulama salaf itu, para ulama terdahulu mengatakan kepada kita, ketika ada seseorang terzalimi, janganlah dia merasa bahwasanya dirinya merupakan makhluk dan manusia yang paling beranak. Karena sebelum kita yang terzalimi, maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya pun terzalimi. Allah dan Rasulnya pun tidak selamat dari kezaliman yang dilakukan makhluknya kepada Allah dan yang dilakukan umat kepada Rasulullah SAW. Padahal Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada kekurangan, walaupun hanya setitik debu pada sifat dan pada zatnya Allah yang sempurna. Tetapi itu pun masih menjadi objek kezaliman dari manusia-manusia yang bodoh ketika mereka tidak tahu bagaimana bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah. Rasulullah manusia yang baik di antara manusia, akhlaknya sebagaimana akhlak Al-Quran. Itu pun juga tidak selamat dari kezaliman-kezaliman yang beliau peroleh dan beliau dapatkan dari orang-orang yang membenci beliau. Bukan hanya ketika beliau masih hidup, sampai beliau Rasulullah SAW sudah wafat pun, terbentang jarak ratusan tahun, masih begitu banyak orang yang mendolimi Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Mengatakan Nabi tukang doyan kawin, mengatakan Nabi manusia yang membuat perkara-perkara ekstrim, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah merupakan manusia yang paling memperhatikan keselamatan dan kebaikan pada kehidupan manusia. Kalaulah kita mendapati ini, maka disitulah kita akan berpikir, kalaulah Allah, zat yang sempurna, yang mustahil melakukan kekurangan pada sifatnya Allah yang sempurna, pada zatnya, pada ketentuan takdirnya, ternyata itu pun menjadi objek kezaliman, apalagi kita. Ketika kita selaku makhluk, yang mana Allah menguji kita, sebagian dari kita menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Allah saja didolimi. Ya, walaupun Allah tidak berkurang sedikit pun dan tidak ada pengaruhnya bagi Allah ketika manusia mendolimi Allah. Ketika manusia berbuat syirik, bukankah itu kezaliman kepada Allah? Ketika manusia mengatakan Allah punya anak, bukankah itu kezaliman bagi Allah? Kalau Allah saja yang memberikan rezeki, memberikan kehidupan, memberikan anugerah pada kehidupan manusia, bahkan tidak ada satu part apapun dalam kehidupan manusia kecuali mendapatkan bagian dari sifat Allah yang begitu baik, itu pun masih terzalim, apalagi kita selaku manusia dan selaku makhluk. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu perkataan beliau, "Laisa hunaka syai'un asbar ala ada minallah." Kamu tidak pernah mendapati zat yang paling sabar kecuali Allah, kata Nabi. Jadi tidak ada zat yang paling sabar itu kecuali adalah Allah. Zat yang paling sabar itu adalah Allah. Innahu la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahu la yad'unallaha waladan. Ya. Maka kata Rasulullah, tidak ada zat yang paling sabar dalam kehidupan ini kecuali Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kebaikan kepada manusia, tetapi justru manusia mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Padahal perkataan Allah punya anak itu perkataan yang berat. Yang apabila dibebankan perkataan itu ke langit, maka langit menjadi pecah. Tapi lihat, walaupun Allah dituduh memiliki tandingan, memiliki keturunan, diperanakkan, maka Allah pun tidak pernah menghentikan kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia secara umum. Tetap mendapatkan jatah bernafas, tetap mendapatkan jatah makan, mendapatkan jatah pakaian, sandang, papan, dan pangan yang mereka peroleh. Walaupun mereka telah menuduh Allah dengan perkataan yang sangat berat, perkataan ketika mengatakan Allah itu punya anak. Itu Allah. Rasulullah pun sama. Bukankah Rasulullah itu terzalimi ketika beliau di Mekah tidak ada maksud yang beliau inginkan kecuali membawa kebaikan pada kehidupan manusia, terutama masyarakat di kota Mekah, supaya mereka beriman dan mereka mendapatkan kebaikan hidup dan mereka mendapatkan keselamatan pada kehidupan kelak berikutnya. Tapi dengan itu Rasulullah dihujat, Rasulullah dimusuhi, bahkan Rasulullah diusir dan diancam untuk dibunuh. Padahal setingkat Nabi dan setingkat Rasulullah. Maka para ulama di dalam poin yang pertama ini berkata, kalaulah Allah, kalaulah Nabi saja, mereka tidak lepas dari kezaliman yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Apalagi saya, apalagi kamu, apalagi kita.
Kita tidak bisa mengharapkan orang semuanya memuaskan kita dan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena tipe manusia yang datang pada teras kehidupan, taman kehidupan kita itu ada dua. Ada yang membawa bunga, yang membuat kita tersenyum. Ada pula yang datang membawa duri, yang membuat kita terluka. Dan kita tidak bisa memilih siapa yang membawa duri dan siapa yang membawa bunga. Dan kita tidak pernah tahu itu. Maka ketika akhirnya suratan takdir memperjumpakan kita dengan kedzaliman yang kita peroleh dan kita dapatkan, maka sesungguhnya kedzaliman yang kita peroleh dan kita dapatkan, maka itu pun kita harus paham. Zat yang harusnya tidak mendapatkan kedzaliman saja terzalimi oleh manusia yang diciptakan olehnya. Manusia saja setingkat Rasulullah yang sempurna akhlaknya dan dipuji oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak saja tidak selamat dari mulut manusia dan yang menzalimi beliau, apalagi kita. Di situ akan menciptakan selaksa kelapangan hati. Ya sudahlah, mau Allah jadi dzalimi, apalagi cuma saya yang memang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Allah saja sempurna, tidak ada kesalahan pada dirinya, Allah saja menjadi objek kedzaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini juga merupakan sebuah evaluasi dari Allah. Karena terkadang Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang pahit dari orang yang menzalimi kita, supaya kita bisa memiliki kebaikan. Karena kedzaliman yang kita peroleh itu terkadang itu sebagaimana deterjen, sebagaimana mesin cuci yang Allah kirimkan untuk kita, untuk membersihkan dari apa yang kita lakukan pada maksiat dan kepada maksiat dan kebaikan yang pada kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan. Kita juga harus mawas diri supaya kita tidak selalu merasa benar terus dan merasa bahwasanya kita tidak punya salah apapun ketika didolimi orang. Jangan gitu. Ini sikap yang kurang betul. Kalau kamu didolimi sama orang, walaupun kamu tidak pernah melakukan apapun kepada orang itu, bisa jadi ini merupakan sebuah lembaran yang Allah buka pada kehidupan kita supaya kita juga berpikir bahwasanya mungkin ada dosa yang saya lakukan. Sehingga Allah kirimkan orang yang mendolimi saya, mungkin karena ada orang yang terdolimi dan pembalasannya lewat orang lain. Karena manusia tidak boleh lepas dari bermuhasabah dan berevaluasi. Salah satu kesalahan jamak mayoritas masyarakat itu atau manusia itu apa? Kalau didolimi, maka dia secara serta-merta mencuci tangan bahwasanya dia seakan-akan tidak punya kesalahan. Ya tidak bisa kayak gitu. Mana sih manusia yang bersih dari kesalahan? Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan 100%. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan 100%, itu tidak ada. Ketika kita mengetahui bahwasanya diri kita punya potensi kesalahan, punya potensi kekhilafan pada diri kita, maka Allah kirimkan orang yang mendolimi kita. Allah kirimkan orang yang mendolimi kita pada lembaran kehidupan kita. Mungkin ada kedoliman yang dulu pernah kamu lakukan dan Allah menggantinya dengan Allah kirimkan orang yang mendolimi kita. Maka merasa salah itu lebih baik daripada selalu merasa benar pada diri kita, lalu merasa bahwasanya kita seakan-akan tidak layak mendapatkan kedzaliman. Karena bisa jadi kedzaliman Allah kirimkan kayak mesin cuci untuk menghapuskan dosa kamu hari kemarin, untuk menghapuskan dosa kamu pekan lalu, untuk menghapuskan dosa kamu sebulan yang lalu. Kan kita nggak pernah tahu. Mungkin nanti pernah zalim kali yang kamu tidak sadari. Allah kirimkan balasannya dengan orang yang menzalimi kita supaya dia menjadi deterjen plus menjadi mesin cuci, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ada sebuah kisah dari seorang ulama. Saya lupa nama ulama ini, Masya Allah. Ada seorang ulama, beliau ini pedagang madu. Pada satu waktu, beliau berdagang dengan madu, sampai akhirnya beliau bangkrut. Ya. Lalu beliau terlilit utang, dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Karena beliau tidak bisa membayarkan utang itu. Ketika beliau merasa bahwasanya beliau mendapatkan ujian yang berat yang ada pada kehidupan beliau pada saat beliau dijebloskan ke penjara disebabkan tidak bisa membayar hutang-hutang beliau, maka beliau berpikir keras, apa ya yang saya lakukan ini? Itulah orang mukmin. Orang mukmin itu selalu mengukur dirinya dan selalu menghitung dosanya. Jadi orang mukmin itu selalu mengukur dirinya, menghitung dosanya. Itu orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin selalu mengukur orang lain, menghitung dosa orang lain, bukan orang mukmin. Orang mukmin itu sifatnya mengukur dirinya, menghitung dosanya. Dia berpikir, saya ini dosa apa ya? Kok sampai saya mendapatkan kesulitan ini?
dipikir, dicoba dibuka-buka lagi memori dia. Ternyata memorinya ketemu, memorinya dia peroleh. Dia ternyata di waktu muda, beberapa puluh tahun yang lalu, dia pernah mengatakan kepada orang yang terlilit utang, ya gharim, ya orang yang banyak utang. Gitu. Nah, dengan panggilan itu tanpa disadari, perkataan itu naik ke langit, perkataan itu kembali kepada dirinya, dan akhirnya menjadi sebuah kesulitan yang beliau rasakan di masa tua ketika beliau terlilit utang dan dijebloskan ke penjara. Ini juga menjadi sebuah pelajaran penting. Kalau ada di antara kita, ada dokter, ada perawat, ada bagian administrasi, siapapun itu, kalau merasa terdolimi, jangan buru-buru kita cuci tangan bahwasanya kita adalah benar 100%. Bisa jadi ada kesalahan yang kita lakukan kemarin, pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu, yang sadar atau tidak sadar telah kita lakukan. Lalu akhirnya kedoliman yang kita kerjakan tanpa kita sadari mempertemukan kita dengan kedoliman yang menimpa kepada kita. Ya, karena itu yang kita harus paham. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu diperlakukan. Maka para ulama memberikan sebuah sikap yang betul, memberikan sikap yang seimbang. Jadi kalau kamu didolimi, jangan merasa benar 100%. Memang kita tahu orang yang mendolimi kita jahat kalau kita nggak pernah melakukan apapun kepada dia. Tapi juga kita harus ingat, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan. Mungkin ada dosa yang kita kerjakan sampai Allah mengirimkan kedoliman itu kepada kita. Karena terkadang kedoliman itu Allah berikan kepada kita, kedoliman yang kita jumpai, kedoliman yang kita rasakan begitu pahit, itu disebabkan karena kesalahan yang kita lakukan, dan kedoliman itu adalah deterjen untuk membersihkan dosa kita. Memang terkadang harus dikasih pahit hidup itu, kayak badan. Badan itu kalau dikasih manis terus, lama-lama rusak semuanya. Rusak gigimu, gula manis itu kan berbahaya kan. Manisnya gula itu buruk untuk gigi, buruk untuk badan, buruk untuk organ tubuh. Itulah manisnya gula. Maka Allah tidak memberikan kepadamu manis-manis terus. Terkadang Allah berikan kepadamu yang pahit, pare yang pahit, atau sesuatu yang pahit, supaya menjaga keharmonisan darah di dalam tubuh kamu. Sama kehidupan ini kalau dikasih manis terus, rusak. Nah, namanya manis itu rusak. Kalau kita dikasih sesuatu yang baik, manis-manis, orang nggak pernah dolimin kita, manis terus hidupnya. Hati-hati, yang manis-manis itu biasanya merusak kalau sudah terlalu over dan terlalu banyak. Allah kirimkan penyeimbang, Allah kirimkan yang pahit, supaya kita merasakan artinya kebaikan kalau kita pernah didolimi orang. Ya. Jadi ini termasuk salah satu perkara yang simpel. Jadi kenapa Allah mengirimkan orang yang mendolimi saya? Terkadang Allah kirimkan orang yang mendolimi kehidupan kamu, supaya kehidupan kamu tidak selalu melulu bicara tentang yang manis. Ada kalanya pahit diperlukan. Coba kalau orang hidupnya manis, terus minumnya manis, makanannya manis, rotinya manis, semuanya manis, rusak kesehatan dia. Allah kirimkan ada yang mendolimi kita, ada yang pahit-pahit dikit lah, supaya yang manis itu tidak mendominasi darah kehidupan kita. Maka Allah kirimkan orang yang mendolimi kita itu kadang-kadang itu yang pahit, tapi kalau kita sikapi dengan baik, ya itu mungkin ada kebaikannya. Itu yang kedua. Jadi cara menyikapi kedoliman itu harus mengukur diri, menghitung dosa. Saya ulang kembali. Cara mengukur diri kita, kalau kita didolimi sama orang itu, mengukur diri kita, menghitung dosa kita. Dosa kita apa ya yang kita lakukan dan kita kerjakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka sesungguhnya kita harus memahami hikmahnya. Kadang-kadang Allah kirimkan orang yang mendolimi kita, itu ternyata Allah mengirimkan sesuatu yang Allah sudah persiapkan lebih baik. Dan sesuatu yang lebih baik itu tidak bisa didapatkan kecuali karena kesulitan yang kita peroleh. Karena memang ada takdir itu kayak pohon korma yang tidak bisa tumbuh kecuali di tempat panas. Kan ada pohon-pohon yang mereka itu khasnya itu di tempat-tempat yang gersang. Baru bisa hidup. Kalau nggak gersang, nggak bisa hidup. Contoh korma. Betul ya? Mana ya? Korma itu harus tumbuh di tempat yang panas kan? Kalau tempatnya dingin, dia nggak bisa tumbuh. Kalau boleh kita mengiris sebuah contoh, ada takdir yang terkadang berbuah manis dengan korma yang manis, itu dengan sebuah tempat yang gersang, panas, jarang air, baru di situ akan tumbuh korma yang manis. Ada sifat kehidupan kita itu yang terkadang manis yang korma pada kehidupan kita itu baru didapatkan kalau kita mendapatkan kegersangan dan kesulitan yang kita peroleh pada kehidupan kita. Contoh, mari kita lihat Rasulullah.
Nabi tidak akan mendapatkan manisnya madu di kota Madinah dengan segala kemudahan yang beliau miliki dan fasilitas yang beliau jumpai di kota Madinah kalau beliau tidak merasakan beratnya ditolimi di kota Mekah. Kapan Rasulullah itu mendapatkan kebaikan kota Madinah setelah beliau merasakan keindahan di kota, setelah beliau merasakan kedoliman di kota Mekah. Itu hukum yang normal tuh kayak gitu. Makanya perkataan Imam Ibnu Qayyim layak menjadi sebuah perenungan untuk kita. Laqad ajma'atil uqala bi anna an-na'im la yati bin na'im. Semua orang yang berakal itu sepakat bahwasanya nikmat itu tidak datang dari sesuatu yang nikmat. Nikmat itu datang dari sesuatu yang bersifat ujian. Contohnya, kalau kita tidur terus, nikmatnya tidur sudah nggak kerasa. Kita tidur terus, maka tidur lagi sudah tidak terasa. Udah kebanyakan tidur. Orang yang merasakan makanan enak, terus makanan enak, lama-lama tidak nikmat lagi. Kenapa? Kenikmatan tidak datang bersama dengan yang nikmat. Tapi kenikmatan itu datang bersama dengan sesuatu yang bersifat sulit. Orang akan merasakan kelapangan kalau dia pernah merasakan kesempitan. Orang akan merasakan kebahagiaan kalau dia pernah merasakan kesedihan. Orang itu akan merasakan nikmatnya istirahat kalau dia merasakan lelahnya dia ketika bekerja. Orang akan merasakan nikmatnya makan kalau dia merasakan perihnya lambung yang kosong. Itu hukumnya kayak gitu. Innan na'ima la yati bin na'im. Nikmat itu nggak datang bersama dengan sesuatu yang nikmat. Nikmat itu datang bersama dengan kesempitan. Allah kirimkan kepada kita orang yang mendolimi kita itu supaya terkadang kita merasakan nikmatnya kita berdoa, nikmatnya kita bersama dengan saudara yang satu frekuensi dengan kita. Kalau kita sudah didolimi orang, yang mana terkadang kalau kita tidak pernah didolimin orang, akhirnya kita tidak merasakan bagaimana khusyuknya kita munajat lapor sama Allah, bagaimana kita merasakan nikmatnya kita meminta solusi atas kedoliman orang kepada kita. Itu akan kita peroleh ketika kita didolimi sama manusia. Bahkan terkadang ada takdir-takdir Allah yang manis yang Allah berikan kepada kita. Takdir-takdir yang manis itu Allah berikan kepada kita setelah melewati kezaliman. Karena terkadang manisnya kurma tidak tumbuh di tempat yang dingin. Tapi manisnya kurma itu tumbuh di tempat yang kering dan gersang. Barulah kurma yang manis itu akan tumbuh. Nah, itu yang kita harus peroleh dan kita dapatkan. Itu yang kita harus bangun. Kalau kita sedang merasakan kesulitan, katakanlah pada kesulitan itu, kesulitan ini semoga sebagaimana kesulitan yang didapatkan oleh Rasulullah di kota Makkah yang akhirnya berbuah manis dengan kota Madinah. Kan begitu, sederhananya kan begitu. Sama, kalau kita akhirnya mendapatkan kesulitan ataupun mendapatkan kezaliman orang, mungkin nanti akan berbuah manis dengan orang-orang yang baik. Dan bisa jadi kezaliman itu menyingkap hakikat orang itu bahwasanya orang itu tidak baik untuk kita. Ada orang zalim sama kita, ya mungkin dia nggak baik untuk kita, dan mungkin itulah cara Allah mengabulkan doa kita supaya kita dijauhkan dari segala keburukan, salah satunya keburukan orang yang tidak tepat untuk kita. Jadi enak kalau semuanya dikembalikan. Ada orang yang terdolimi tetapi akhirnya setelah dia mendapatkan kedoliman, yang dia peroleh, setelah mendapatkan kebaikan yang dia dapatkan, akhirnya dengan kedoliman yang dia peroleh itu akhirnya dia mendapatkan banyak kebaikan. Itulah sejatinya kita. Makanya ada kisah nyata, ada seseorang difitnah sama teman satu kantornya. Ini kisah nyata. Dia difitnah sama teman satu kantornya. Setelah difitnah oleh teman satu kantornya, dia dipecat. Dia lalu dipecat. Setelah beliau dipecat, beliau sempat meluntung-lantung, kemudian beliau merintis bisnis, yaitu kuliner. Beliau jualan. Ternyata jualannya disenangin banyak orang yang pesan dari keluarga besarnya. Beliau buka warung, beliau buka di ruko, dan akhirnya buka restoran. Sekarang punya banyak restoran di sekitar Jakarta. Dan beliau bertutur kisah kepada saya. Ini kalau saya dulu tidak difitnah dan tidak didolimi di tempat kerja, mungkin saya tidak akan punya bisnis restoran sebesar ini, Ustaz. Justru karena saya didolimi sama orang, akhirnya saya itu bangkit, dan saya akhirnya bisa memperoleh kebaikan yang saya peroleh hari ini. Disebabkan karena orang dolimin ke saya. Sebagaimana kisahnya Abu Ja'far at-Tahawi. Abu Ja'far at-Tahawi ini pernah belajar kepada pamannya, yaitu Imam Muzani. Abu Ja'far at-Tahawi ini agak sulit dia mendapatkan hafalan gitu.
Sampai gurunya berkata, orang semacam dirimu tidak akan pernah jadi ulama. Tapi gara-gara beliau mendapati perkataan ini, dia rubah perkataan bulian ini, dalam tanda kutip, menjadi sebuah potensi bagi dia untuk melecutkan potensinya. Dan akhirnya Abu Ja'far at-Tahawi itu jadi ulama besar. Walaupun pamannya Imam Muzani itu pernah mengomentari bahwasanya orang semacam dirinya tidak pantas jadi ulama. Kadang-kadang manisnya kurma itu kita peroleh manisnya kurma itu kita peroleh justru di tempat yang gersang, kering. Baru kita mendapatkan manisnya kurma. Justru kurma tidak didapatkan di tempat yang dingin, sejuk. Nggak bisa nanam kurma di tempat itu. Maka jangan biarkan orang mendolimi kita itu kemudian menjadikan kita ambruk. Justru itu menjadi sebuah potensi. Doamu terkabul. Mintalah yang baik untuk akhiratmu. Kalau kamu sedang didolimi, mintalah akhirat. Kalau kamu sedang didolimi, mintalah kebaikan untuk keluargamu, mintalah kebaikan untuk anak-anakmu, mintalah kebaikan surga. Karena kamu dengan Allah tidak ada hijab kalau kamu sedang didolimi. Dan jadikan setiap kedoliman itu melejitkan potensi kebaikan kita. Sekaligus pula disitulah kita akan merasakan kenikmatan bermunajat sama Allah ketika kita didolimi. Itulah indahnya kedoliman kalau kita sikapi dengan ilmu. Walaupun ini susah, secara narasi gampang dijelaskan, tetapi secara praktek sulit untuk sulit untuk dipraktekkan. Tapi semua bermula dari ilmu yang kita harus miliki. Jadi harus betul-betul kita memiliki narasi yang benar, bahwasanya kedoliman itu bukan berarti tidak berkualitasnya kehidupan kita. Tapi kedoliman itu terkadang bisa justru menjadi sebuah kebaikan besar pada kehidupan kita ketika kita mendapatkan kedoliman itu. Ya, jadi kedoliman itu akan memberikan banyak kebaikan pada kehidupan kita. Disikapi dengan benar. Dan orang yang terdolimi pada dasarnya dia mendapatkan privilege yang besar yang Allah tidak berikan kecuali orang yang mereka terdolimi pada kehidupan mereka. Ya, jangan sampai kedoliman yang kita dapatkan menjadikan kita ambruk bersama dengan orang yang mendolimi kita. Jangan pernah itu. Nah, makanya ada sebuah kisah ya, entah ini benar atau tidak ya. Di Kepulauan Solomon, di satu wilayah, ada satu Kepulauan Solomon, entah benar atau tidak. Dijelaskan bahwasanya ada kebiasaan unik yang ada di pulau itu. Kalau mereka akan menebang pohon, yang mereka lakukan tidak langsung menebang pohon itu. Tapi yang mereka lakukan adalah, yang mereka kerjakan adalah mereka menteriakkan kata-kata bulian dan makian kepada pohon itu. Mereka teriaki pohon itu jelek, pohon nggak ada gunanya, pohon berdebah. Terus mereka setiap melewatin pohon itu mereka hujatin. Itu disepakati orang kampung di situ. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari pohon itu menerima hujatan, celaan, umpatan, pohon itu mulai rontok, mulai keropos. Barulah di saat itu ada orang yang naik ke atas puncaknya pohon itu meneriaki kembali sampai akhirnya pohon itu keropos, lemah dan akhirnya mudah untuk ditebang. Tentunya kita jangan sampai sebagaimana pohon yang merespon setiap hujatan itu menjadi sebuah kelemahan diri. Kalau kita didolimi, maka sesungguhnya kita tentunya masih memiliki Allah. Kita masih memiliki teman-teman baik yang siap membackup kita dalam kebaikan. Dan jangan dipusingkan diri kita dengan apa yang dimau sama orang yang mendolimi kita. Orang yang mendolimi kita maunya kita terpuruk, maunya kita terperosok. Maka kita ubah keinginan dia menjadi sebuah kekecewaan ketika dia mendolimi kita dengan kebaikan yang kita kerjakan. Nah ini pula yang menjadikan kita akhirnya memahami inilah sikap yang terbaik kalau kita terdolimi. Abu Ja'far at-Tahawi pernah secara tidak langsung dibully sama gurunya Muzani. Kamu ini orang semacam kamu tidak layak jadi ulama. Tapi justru dari perkataan itu beliau menjadi ulama besar Abu Ja'far at-Tahawi. Salah satu dari murid didikan Al-Muzani, Muzani muridnya Imam Syafi'i. Artinya bahwasanya apapun kedoliman, bapak-bapak, ibu, tenaga kesehatan, dokter, dan semua yang ada di sini di Pertamedika, kita pasti pernah ngelewatin masa-masa terdolimi. Satu, yakini bahwasanya Allah dan Rasulnya itu saja menjadi objek kedoliman. Yang kedua, kita tentunya paham bahwasanya kita harus mengevaluasi, jangan-jangan pasti kita juga melakukan kesalahan, dan kedoliman yang kita peroleh dan kita dapatkan dari orang terkadang itu adalah deterjen ataupun mesin cuci untuk membersihkan dosa kita. Dan yang ketiga, kadang-kadang kedoliman itu justru memberikan kita kebaikan. Kebaikan itu tidak didapatkan dari kemudahan, tapi kebaikan dan kenikmatan kita dapatkan dari setiap masalah yang kita jumpai. Semoga kita tahu di dalam potensi yang kita bahas dalam pembentukan karakter itu apa? Jangan dolim. Kalaupun kamu pengen jabatan kamu naik, karirnya pengen menanjak cepat gitu, jangan dolim.
Karena kalau kamu zalim, kamu mencapai nih jabatanmu sebagai komisaris lah, jenderal lah, apapun kamu sudah tinggi, lalu kamu zalim, kamu merusak lantai pertama. Semua pencapaianmu yang tinggi akan rusak seketika. Karena kezaliman itu lantai yang pertama. Dan kalaupun kita terzalimi, kita tahu bagaimana cara menyikapi kezaliman. Indahnya kalau kita memiliki karakter sebagaimana karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum Muhammad. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita pelajari pada kehidupan kita, dan cara kita menyikapi setiap apapun yang terjadi pada kehidupan kita.